Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan satu kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Penuhkan hati kami dengan roh hikmat, roh pewahyuan dan pengertian. Beri hamba-Mu bahasa yang sangat sederhana, yang mudah dimengerti, bahasa yang menguatkan iman. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita buka kitab kita, firman Tuhan. Kita beri tema, tepungmu atau berkatmu tidak akan habis-habis. Minyakmu atau mujizat-mujizatmu tidak akan berkurang-kurang. Katakan amin. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai ayat 16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum sama-sama." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang ini aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi dia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti dan kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sangat-sangat hebat, firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, firman Tuhan ini adalah kisah di mana Tuhan Allah kita, Allahnya Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan, memberikan mujizat besar, memberikan mujizat besar kepada satu keluarga yang sederhana yang bernama ibu di Sarpat, ibu janda di Sarpat. Ibu ini sudah di ujung tanduk, keadaannya sudah sulit, tetapi Allah kita dengan kasih-Nya yang luar biasa diselamatkannya ibu ini, sehingga ibu ini, Nabi Elia dan putrinya, mungkin juga keluarga besarnya, semuanya selamat dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, firman Tuhan ini dengan sangat kuat Tuhan ingin meyakinkan saya dan saudara di dalam Yesus Kristus, seperti Tuhan menolong janda Sarpat, seperti Dia memberkati janda Sarpat, Allah yang sama yaitu Yesus Kristus akan menolong hidupmu, akan menolong perkuliahanmu, akan menolong keluargamu, akan menolong aku, menolong pelayanan kita sepanjang bulan dan sepanjang tahun ini. Katakan amin. Minggu lalu kita sudah belajar 2. Kita hari ini mau belajar
Apa yang membuat Tuhan selalu menolong ibu janda ini? Apa yang ibu janda ini lakukan sehingga dia berhasil? Dan Alkitab mengajarkan firman Allah tidak berubah dulu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Asal kita kerjakan dengan iman, hal yang sama selalu terjadi dengan sangat luar biasa. Ibu janda ini minggu lalu kita sudah belajar. Kenapa dia mengalami mujizat? Karena dia percaya pada Tuhan. Amin, saudara. Dia yakin akan Tuhan. Hari ini saya dorong saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena percaya itu bukan hanya kata benda. Percaya itu juga adalah kata kerja. Kalau kita percaya dengan hati, percaya dengan iman, sambil kita berdoa kepada Allah, maka percaya yang ada di hati kita itu akan bergerak memproduksikan mujizat-mujizat. Amin, saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, lihat hebat. Karena percaya pada Yesus, percaya pada nama Yesus yang luar biasa. Terus 2-3 ayat. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi percaya pada Yesus, percaya pada nama Yesus, itu menyembuhkan hati kita. Ada kau luka hari ini? Percaya pada Tuhan. Ibu janda itu dia percaya pada firman Allah yang Israel. Yang kedua kita lihat Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin. Percaya kita Bang, percaya kita Pak, percaya kita saudara, Yesus itu Tuhan. Dia real, dia nyata, dia hidup. Kata Alkitab, seterburuk apapun kita, gak akan pernah dipermalukan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar satu poin lagi saudara, di ayat 10. Apa yang dikerjakan oleh ibu janda itu sehingga dia mendapatkan kemurahan, mendapatkan mujizat. Sepanjang masa sulit itu dia diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga kita belajar saudara, karena ibu janda Sarpat ini ringan tangan. Ringan tangan artinya suka menolong, bukan panjang tangan. Amin saudara. Saudara, mujizat akan selalu ada di keluarga kita, akan selalu ada di hidup kita, kalau kita mau belajar hidup ringan tangan. Jadi waktu Elia sampai di Sarpat, dia bilang sama ibu ini, Salom itu, Salom ibu Salom kamu pandita Nabi, Salom kamu pandita Nabi. Dibilang itu, kalau itu tidak keberatan, tolonglah ambilkan aku sedikit air dari kendi rumahmu, aku mau minum. Jadi ibu ini tidak berpikir panjang, dia langsung pergi mengambil. Pada waktu itu hujan tidak turun udah 1 tahun. Dia nggak tanya Pak Pendeta dari gereja mana, Pak Pendeta karismatik atau enggak, nama gereja bapak apa, atau gini dulu Pak Pendeta, kita Marta Rombo dulu, mana tahu kita Parna atau Sorak Malera, mana cocok. Enggak itu. Ibu janda ini ringan tangan. Waktu bapak ini bilang itu, ibu berikan aku segelas air putih. Ayat 11 dia langsung pergi, dia langsung ambil, dia berikan. Saudara, hidup ini kalau kita ingin selalu dapat kemurahan Tuhan, belajarlah ringan tangan. Bisa bilang amin. Suka menolong orang, bermurah hati. Katakan
Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan selalu beroleh kemurahan. Bisa bilang amin, saudara? Katanya berbahagialah orang yang murah hatinya, yang ringan tangannya, yang suka menolong orang. Karena mereka yang murah hatinya akan selalu beroleh kemurahan, selalu beroleh keberuntungan, selalu beroleh mujizat. Itulah sebabnya ibu janda Sarfat ini selalu dapat keberuntungan dan mujizat, karena dia murah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pelit, jangan kikir, tapi biarlah kita murah hati. Katakan amin. Orang yang murah hati 3 cirinya. Yang pertama, dia suka menyapa orang. Apa kabar? Yang kedua, ciri orang yang murah hati, yang ringan tangan adalah dia selalu mau bertanya, apa yang bisa aku bantu? Yang ketiga, ciri orang yang murah hati, dia selalu ngomong begini, aku butuh dia, aku butuh kakak, aku butuh bapak, aku butuh abang. Tidak ngomong dia butuh aku. Itu orang sombong. Kenapa mujizat suka terjadi? Karena seringkali style kita sombong. Dia butuh aku, biar dia cari aku. Kalau butuh dia terbelah, di WA lah, enak aja. Makanya jauh mujizat. Kita harus selalu ngomong, aku butuh dia. Orang kaya nggak boleh bilang, dia butuh aku. Orang kaya selalu, aku butuh dia. Bapak-bapak selalu harus ngomong, aku butuh anak. Nah sekarang pertanyaan sama kita, mana yang lebih butuh? Bapak butuh anak atau anak butuh bapak? Mana yang lebih butuh? Kalau ikut firman Tuhan sama bu. Tapi kalau ikut kebenaran, bapak yang butuh anak, mama yang butuh anak. Kenapa? Kan oleh ibu-ibu yang belum melahirkan, kemana-mana dia berobat supaya punya anak. Makan vitamin, makan jengkol, makan pete, kerikil pun dimakan. Apa yang bisa membuat punya anak? Betul atau betul? Cuman kami orang tua ini suka lupa diri, lupa ngaca karena udah capek. Amin. Kalau ada anaknya dimarah-marahin, kamu yang butuh bapak. Karena waktu belum ada dia, bapak yang butuh anak. Tapi dalam firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekarang kita mau belajar bagian akhir. Kepada siapakah kita harus murah hati? Kita harus ringan tangan. Yang pertama, kita harus murah hati kepada Tuhan. Amin. Murah hatilah berdoa, menyembah Tuhan. Jangan kau jual mahal, jangan mental-mental, jangan ibadah, jangan. Yang kedua, kita harus murah hati ke gereja sama ke pelayanan. Kenapa? Gereja ini tidak ada bayaran. Kata Salomo di kitab Amsal, gereja itu seperti pelandu, lemah, sangat mudah membuang gereja. Karena itu gereja kalau mau bertumbuh harus ada ibu-ibu yang murah hati, bapak-bapak yang murah hati, ada pemuda-pemudi yang murah hati kepada gereja. Amin. Di mana-mana gereja ini hidup karena ada orang yang murah hati. Ada orang sangat berat waktunya, sangat berat tangannya, dia sangat jual mahal. Yang ketiga, saudara, kita harus murah hati ke pendeta, ke gembala. Yang keempat, kita harus murah hati kepada bapak dan mama kita, kepada orang tua kita. Amin. Amin. Siapa yang mau berhasil? Dengar baik. Firman Tuhan mengajarkan kita harus murah hati, ringan tangan kepada bapak mama kita. Jangan kau senggak mama, jangan kau senggak bapak. Kalau nggak bapak kirim duit, besok makan deh. Jangan ada yang benci sama bapaknya. Bisa bilang amin? Mari kita lihat Ulangan 6 ayat 16. Hormatilah ayah
bapakmu dan ibumu. Seperti yang diperintahkan Tuhan, diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Pertama apa? Supaya lanjut umur. Bisa bilang amin? Ada orang mau panjang umur, minum air hexagonal, minum air kangen water, minum air murni. Enggak, hormati bapak mamamu. Amin. Kita minum pun air murni, kalau kau cekeknya bapakmu, pendek umur. Bisa bilang amin. Hormatilah mamamu, jangan kau benci lagi. Udahlah, ampunilah dia. Bisa bilang amin, saudara. Terus apa katanya? Dan supaya baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi kita harus murah hati kepada bapak kita. Kita harus murah hati kepada mama kita. Kita harus murah hati kepada orang tua kita. Yang lama gak telepon bapaknya, selesai gereja kau telepon, bilang, Pak, I love you, Pak. Kenapa kau telepon baru? Aku teringat hidupmu yang berumur dua, misalnya. Gak Pak, tapi sayangilah ayahmu dan ibu. Gak bisa Pak Pendeta, Bapak itu pemabuk. Mau mabuk, mau gak mabuk, ayat ini gak dibilang kecuali yang pemabuk. Bisa bilang amin? Kalau yang masih ada bapak mamamu sayang. Kalau yang udah meninggal, ubah sikap hati. Bisa bilang amin? Mau dapat mujizat? Dan hari ini khusus, sayangilah mamamu juga lebih lagi. Yesus sekali waktu dia digantung di kayu salib, dia pesan murid-murid, selain bapak mamamu, sayangilah ibumu lebih lagi. Kita lihat Yohanes 19 ayat 27. Kemudian kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia dalam rumah. Yesus gak pernah tunjuk bapaknya Yusuf. Inilah bapak. Dia tahu Yesus itu Tuhan. Sebelum dia lahir di bumi, dia harus kos 9 bulan di perutnya Bunda Suci, Bunda Maria. Itu bukan mudah. Karena itu Alkitab katakan, hormatilah bapakmu, hormatilah ibumu sungguh-sungguh, supaya satu panjang. Panjang umur artinya kau sehat-sehat. Yang kedua, baik keadaan. Kalau kau kuliah semua lancar, kalau kau kerja semua lancar, kau diberi kesehatan yang luar biasa. Katakan amin. Saudara, di Google ada sebuah kisah yang luar biasa. Itu kisah nyata, bukan dongeng. Cuman bapak ujungnya lupa. Dia kisahnya NV City Rich atau apa, lupa judulnya. Saudara dikasih tahu di London. Ini kisahnya di London. Ada seorang anak muda selesai sekolah, namanya Peter Ridgely. Peter Ridgely ini selesai sekolah, dia ngelamar kerja, nggak dapat kerjanya. Akhirnya dia jumpai mamanya yang sudah janda. Ibunya bernama Hannah Ridgely. Dia datangi, dia bilang, Mami, tolonglah doakan aku biar dapat kerja. Akhirnya ibunya berdoa, dia bilang, Tuhan, pasu-pasu anakku, todi-todi kuat, berkatilah. Setelah itu saudara luar biasa, dia ngelamar kerja, dapat diterima jadi pelayan kapal barang London Australia dan keliling. Akhirnya dia diterima jadi anak buah kapal. Dia sangat senang. Sebelum berangkat dia permisi dari mamanya, dia didoakan dan berlayar. Dia berlayar dari London ke Australia. Saudara, tapi ada satu kelemahan Peter Ridgely ini, dia tidak pernah pulang. Kalau waktu itu belum ada telepon. Setelah 12 tahun
dia merantau di kapal itu. Terjadi satu peristiwa setelah 12 tahun. Kapal yang dia kerja di situ itu dihantam badai. Laut kalau lagi keluar badai itu sangat mengerikan, dan kapalnya tenggelam. Kisah itu mencatat kapten kapal, semua anak buah kapal mati, tenggelam, ikut kapal itu tenggelam. Tapi hebatnya Peter sendiri selamat. Dia terkatung-katung di lautan sendirian. Satu hari dia terkatung-katung, besoknya ada kapal lain lewat. Kapal lain yang lewat ini, saudara melihat ada orang yang terkatung-katung, ditolong dimasukkan ke kapal. Waktu dimasukkan dia sangat berterima kasih. Dia 2 hari di kapal itu ingin menuju pelabuhan, tapi hari kedua di kapal itu badai mengamuk lagi sedahsyat-dahsyatnya. Kapal dia tidak sekuat kapal pertama, pecah. Kapten kapal, semua ABK berantakan, mati juga. Tapi hebatnya Peter Wrigley bisa terapung-apung dengan sebuah kata. Terapung-apung dia berjam-jam hari itu. Ada kapal lain lewat, melihat ada orang terapung-apung, ditolong, dinaikkan dia ke kapal yang ketiga. Saudara, setelah dinaikkan, dia ditolong, dirawat, saudara. Tidak lama, hanya tidak sampai 1 hari, badai mengamuk lagi, dan kapal yang ketiga ini tenggelam lagi. Dan kisah itu ini bukan dongeng, bukan drama, bukan. Kisah itu mencatat seluruh ABK mati. Tinggal Peter ini yang terapung-apung. 1 hari lebih dia terapung-apung lewat kapal keempat. Dan dia ditolong di tengah lautan lepas itu. Dia dinaikkan ke kapal keempat, dia diobati, dia dikasih vitamin. Luar biasa, saudara. Nggak sampai 3 hari, badai mengamuk lagi, dan kapal yang keempat ini tenggelam lagi, dan semua ABK kapal mati. Tinggal dia selamat lagi. Ini manusia terberat, dia selamat lagi. Dia terkatung-katung hampir 1 malam, saudara. Nggak lama ada kapal penumpang lewat yang berlayar dari London akan menuju Australia. Waktu di tengah lautan lepas itu, dilihat ada orang yang terapung-apung hampir mati. Kapal kelima ini mendekat. Dilihatnya manusia ditolong, dinaikkan ke kapal. Kapten kapal turun, dirawat, dia udah menggigil, dikasih baju, dikasih penghangat, dikasih makan, kasih semua. Setelah tenang napas dia 1 hari, kapten kapal jumpai Peter Wrigley. Dia bilang ini, bro, maukah kau menolong kami? Katanya. Mau Pak, katanya. Durhakalah aku kalau nggak mau menolong kalian. Kalian sudah tolong nyawa, katanya. Apa gerangan yang harus kutolong? Kapten kapal cerita, kami berangkat dari London 12 hari yang lalu. 12 hari yang lalu kami ada penumpang, seorang ibu yang ramah. Dia baik, dia ceria, dia semangat. Dia seperti gak penumpang. Dia berkawan sama kami semua ABK kapal. Dia mau bikin kopi, dia mau bikin makan sama kami. Dia bantu kami melayani makan. Dan dia kenal dengan kami semua. Terus dia bilang 2 hari yang lalu, ibu ini kena sakit demam. Dia menggigil, dia tidak mau makan, napasnya tersengal-sengal, dan dia mengigau. Setelah kami amati, dia rupanya tidak mengigau, bro. Apa? Dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, sebelum aku mati, jumpakan aku sama anakku. Anaknya gak pulang 12 tahun. Dia bilang, Tuhan, jumpakan aku. Itu aja. Aku siap mati, tapi janganlah kau cabut nyawa kalau aku gak jumpa dengan anakku itu. Itu sajalah sambil bergetar. Jadi oke, kapten kapal kasih tahu Peter Wrigley. Dia bilang,
Maukah kau jadi anak bohongan untuk ibu itu, supaya hatinya puas? Dia kalau mau meninggal bisa meninggal. Rupanya dari dulu bukan cuma pacar bohongan, anak bohongan pun sudah ada. Akhirnya dibilang gitu. Si Peter bilang, oke, aku bersedia. Karena kapten ini bilang, kami ini semua semuanya pingin jadi anak bohongan, tapi kamu udah dikenal ibu itu. Suara kamu udah dikenal 10 hari. Kami bercengkrama, ketawa dengan ibu itu. Kau orang baru, ibu itu gak kenal dengan. Maulah kau jadi anak bohongan, nyaman. Akhirnya Peter bilang, aku mau. Kalian doakanlah biar tidak ketahuan. Ya, akhirnya kapten kapal ini senang, gembira. Setelah kemas-kemas, kapten kapal bawa Peter ke kamar ibu itu. Dibawa ke kamar. Waktu sampai kamar, saudara, mereka lihat ibu itu sangat menderita. Giginya berlata menggertak, tapi sambil berdoa, Tuhan, aku mau jumpa anakku, Tuhan. Jangan cabut nyawaku, Tuhan. Itu yang mereka minta. Setelah itu kapten beritahu kepada Peter ini, ayo jumpai kau. Anak muda ini menjumpai ibu tua itu. Diamati wajahnya, dibalikkan. Sebelum dia ngomong, dia lihat, dia perhatikan dagunya. Setelah 10 menit dia lihat, dia mundur. Dia nangis. Dia bilang sama kapten kapal, itu ibuku. 12 tahun yang tinggalkan. Itu ibuku. Aku tidak anak bohongan, aku anaknya. Saudara dikasih Tuhan. Kisah itu kita tidak teruskan. Itulah hebatnya doa seorang ibu. 4 kapal pecah dan tenggelam. Puluhan orang tiap kapal mati. Tapi Peter kekeli selamat. Orang sampai berkata, ini orang dari apa? Dia orang biasa seperti kita. Tetapi ada doa ibu yang melindungi dia. Ada doa ibu yang tidak bisa dikalahkan oleh badai. Karena itu Yesus berkata, murah hatilah kepada ibu. Murah hatilah kepada ibu. Telepon dia, hibur dia. Mungkin ibumu tidak sebaik ibu orang. Mungkin ibumu tidak secantik ibu orang. Mungkin ibumu tidak sekaya ibu orang. Tetapi dia yang mengandung diri. Dia yang menyusuimu. Dia yang membesarkan. Buat ibu-ibu, biar Tuhan menolong. Berdoalah kembali kepada Tuhan. Doakan suamimu agar dia jadi pria yang kuat. Doakan anak-anakmu supaya berhasil. Banyak ibu-ibu doanya sudah berhenti karena lukanya terlalu dalam. Tapi hari ini biarlah Tuhan menolong kita. Alkitab katakan, kepada siapa kita harus murah hati? Kita harus murah hati kepada bapak dan ibu kita. Amin, saudara. Jangan pernah kau jahat. Jangan pernah kau nakal. 1 bulan kau gak hubungi lagi. Dia ibu yang di dalamnya kata bahasa dunia ada restu, ada kasih yang sehebatnya seorang bapak tidak bisa mengerti.